فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebab seseorang ditimpa penyakit? Yang pertama sebabnya karena dosa dan kesalahan kita. Jadi kalau para salafus soleh, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ketika tertimpa musibah baik itu berupa penyakit, maka para salafus soleh itu dia muhasabah. Jangan-jangan ada dosa yang telah saya lakukan. Maka mereka bersegera beristighfar kepada Allah. Penyebabnya karena dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibati fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian dari kesalahan-kesalahanmu. Surah Asy-Syura ayat 30. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, berikut akan saya berikan contoh penyakit yang disebabkan karena dosa. Ya, ini sebagai iktibar bagi kita bahwa dosa yang dilakukan oleh hati kita itu akan merembet kepada kesehatan jasmani kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ala inna fi jasadil mudghah idza salahat salahat jasadu kulluh fa idza fasadat jasadu kulluh ala wahya qalbi." Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal ini baik, maka baiklah seluruhnya. Jika segumpal itu buruk, maka buruklah seluruhnya. Ala wahya qalbi. Ketahuilah dia adalah qalbu atau hati. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu contoh penyakit hati yang akan merembet kepada penyakit jasmani yaitu penyakit iri, dengki, hasad dan namimah. Iri, dengki, hasad dan namimah. Penyakit iri akan merembet kepada penyakit jasmani yang membuat orang menjadi hipertensi. Kemudian tengkuk kaku. Kemudian bisa sampai lumpuh, sesak napas, sakit kepala, kemudian susah tidur, insomnia. Kemudian bisa sampai kepada stroke juga. Ya, penyakit iri. Kalau masyarakat kita bilang penyakit SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini akan merembet kepada penyakit jasmaninya. Kemudian penyakit wahan dan penyakit munafik. Penyakit wahan ini adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan rezeki, punya rumah besar, mobil besar, itu ketika kecintaannya terlalu berlebihan kepada hartanya, maka itu akan membuat kesehatannya terganggu. Ya kan? Dulu belum punya mobil, tidur malam enak, Pak. Udah punya mobil, nggak bisa tidur malam. Kenapa? Mikirin mobil takut hilang. Was-was, jangan-jangan ada maling mau ngambil mobil, mau ngambil kereta, mau ngambil harta. Jadi nggak enak, tidur pun nggak enak. Kemudian sakit jantung, sakit lambung, ya, munafik, yaitu lain di mulut, lain di hati. Suka berbohong, ciri-ciri munafik. Sehingga untuk menutupi kebohongannya, dia akan membuat kebohongan baru. Maka hatinya
tidak akan tenang, perasaannya tidak akan tenang, was-was yang timbul. Kenapa? Karena takut kebohongannya diketahui orang. Jadi tidak tenang. Ini penyakit wahan dan penyakit munafik. Kemudian tamak, amarah dan syahwat bisa menyebabkan sesak napas, berdebar, tengkuk sakit dan gelisah. Ini contoh kecil. Penyakit hati bisa menyebabkan penyakit pada jasmani. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Quran surah Ar-Ra'd di ayat 28. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikirlah hati menjadi tenang. Jadi kalau kita ada gelisah, was-was, sakit kepala, bisa jadi karena dosa. Maka bersegeralah berzikir. Kalau itu ada sebab karena dosa yang kita lakukan, maka perbanyaklah istighfar. Ketika musibah yang menimpa, maka banyak-banyak bersabar, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya musibah yang menimpa kita itu jauh 50.000 tahun sebelum kita terlahir di dunia ini, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Maka beriman kepada qadar dan qadanya Allah adalah wajib. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, penyebab kedua seseorang ditimpa musibah adalah Allah ingin menghapus dosa dan mengangkat derajat kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ma yusibul mu'min min sauqati fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajah au hatta anhu biha khati'ah." Tidak ada satu musibah, cobaan yang menimpa seorang muslim berupa duri atau semisalnya, melainkan dengannya Allah mengangkat derajatnya atau menghapus kesalahannya. Ya, jadi salah satu penyebab penyakit bukan karena dosa saja, tapi Allah ingin mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Asar, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dua golongan manusia, yang satu ahlul afiyah, yaitu orang yang masa hidupnya senantiasa Allah mudahkan, Allah beri kelapangan, hartanya melimpah, rezekinya barokah, tetapi tidak ada ujian, tidak ada penyakit, tidak ada bencana yang menimpa. Ini ahlul afiyah. Dan satu lagi ahlul musibah, yang hari-hari terkena musibah. Sebagaimana hari ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Suriah, Burma, dan belahan bumi lainnya yang hari ini sedang terancam keselamatannya. Setiap hari mereka bukan lagi berpikir hari ini mau makan apa, hari ini mau makan di mana, hari ini mau jalan-jalan kemana. Orang itu hari ini tidak memikirkan itu lagi. Tetapi apakah hari ini masih bisa berjumpa dengan orang tuanya, bisa berjumpa dengan anaknya, dengan istrinya, dan saudara-saudaranya. Maka nanti ahlul musibah Allah panggil dan Allah suruh periksa malaikat. Malaikat Allah suruh periksa, disuruh hisab ahlul musibah. Lalu malaikat mengatakan, "Ya Allah, tidak ada yang tersisa dari ahlul musibah ini." Maka Allah mengatakan, kasih dia 3, beri kepadanya 3. Yang pertama, kasih dia khairan, yaitu masukkan ke dalam surga. Yang kedua, kasih dia afiah, yaitu keselamatan selama-lamanya. Yang ketiga, manzilah, yaitu derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang kedua. Dan sebab yang ketiga adalah Allah ingin menguji iman kita. Ya, di dalam sebuah ayat di surat Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah kalian mengira akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman dan sebelum datang ujian dari kami?
Artinya ketika kita sudah menyatakan, mendeklarasikan keimanan kita kepada Allah, mendeklarasikan kecintaan kita kepada Rasulullah, mendeklarasikan kecintaan kita kepada kaum muslimin, maka Allah akan beri uji. Ya, akan Allah uji. Dan salah satu ujian itu berupa penyakit.